Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih dan solihah kelas 3? Ustadzah harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum anak soleh-solehah kelas 3. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, wujud benda. Disimak baik-baik ya. Manusia tidak lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia beraktivitas. Ada benda yang terbentuk di alam, ada benda yang dibuat manusia. Sebagai contoh, air, batu, dan pasir merupakan terbentuk di alam, sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat manusia. Apakah kamu perhatikan perbedaan benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk, kita pelajari bersama. Wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Benda padat kita contohkan seperti pensil dan buku. Sedangkan benda cair kita ibaratkan minyak goreng dan kecap. Kemudian gas adalah sekumpulan nitrogen yang terdapat pada balon. Nah, sekarang anak-anak bisa membedakan mana yang benda padat, benda cair, dan gas. Ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda yang pertama ada massa, yang kedua ada volume. Massa, Ustazah ibaratkan bola basket dengan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun memiliki ukuran yang berbeda. Mari kita lakukan percobaan. Berat benda manakah yang lebih berat? Ya benar, bola basket lebih berat daripada bola plastik. Karena bisa kita lihat dari segi ukuran. Ukuran bola basket lebih besar daripada bola plastik. Kemudian bahan penyusunnya. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari bahan plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda disebut massa. Kemudian volume. Volume di sini kita samakan dengan isi dalam ruang. Contohnya ada 2 akuarium, akuarium A dan akuarium B. Memiliki ukuran beda, otomatis air yang ada di akuarium memiliki jumlah yang berbeda. Akuarium A isinya lebih banyak daripada akuarium B. Jadi, ukuran ruang yang ditempati suatu benda disebut volume. Sifat-sifat benda. Yang pertama ada benda padat. Contohnya pensil. Pensil dapat kita pegang. Kemudian, jika pensil dimasukkan ke wadah, bentuknya tetap pensil. Jika di luar wadah, bentuknya tetap pensil. Dapat disimbolkan, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah dan dapat dipegang. Benda cair.
Benda cair ini pemisalannya air. Kita dapat merasakan, dapat memegang air. Kemudian air akan menempati ruangnya. Contoh, air yang ada di gelas akan membentuk gelas. Ketika air tumpah, apakah airnya mengikuti wadah gelas? Jawabannya tidak. Jadi dapat disimpulkan, bentuknya berubah sesuai wadahnya, dapat dipegang. Yang terakhir, gas. Gas di sini tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Contohnya udara. Udara di sini ada gambar balon. Udara akan masuk ke sebuah balon, menempati ruangnya atau wadahnya. Jadi, gas ini tidak dapat kita rasakan, tidak dapat kita pegang. Namun, gas dapat menempati ruangnya. Dapat disimpulkan, bentuknya berubah sesuai wadahnya, tidak dapat dipegang. Pada hari Minggu, ayah mengajak Edo ke rumah nenek. Jarak yang harus ditempuh ke rumah nenek 2 km 400 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Anak-anak masih ingat kan dengan satuan panjang? Ya, ketika turun tangga akan dikali 10, begitu naik tangga akan dibagi 10. Mari kita hitung bersama-sama. 2 km ditambah 400 meter. 2 km sama dengan titik meter. Kilometer ke meter berarti kita harus turunnya sebanyak 3 kali. Nah, berarti 2 km dikali, ya benar, 1000. Hasilnya 2000 meter. Jadi 2 km ditambah 400 meter sama dengan 2000 meter ditambah 400 meter sama dengan 2400 meter. Sudah paham ya anak-anak? Kemudian Edo hendak ke perpustakaan. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke perpustakaan 3532 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke perpustakaan dalam satuan kilometer dan meter? Kita masih menggunakan tangga satuan panjang. 3532 meter sama dengan 3000 meter ditambah 532 meter. Yuk kita hitung berapa jika 3000 meter diubah menjadi kilometer. Meter ke kilometer, kita naik berapa tangga? Ya benar, naik 3. Berarti 3000 dibagi 1000. Maka hasilnya 3 kilometer. Maka hasilnya 3 kilometer ditambah 532 meter. Mudah kan anak-anak? Alat ukur berat dapat kita temui dalam wujud bendanya. Yang pertama ada timbangan beras, biasanya berupa wujud bentuk karung. Yang kedua ada timbangan warung, biasanya menimbang telur, gula,
atau tepung. Yang ketiga ada timbangan gantung. Biasanya yang bisa digantung-gantung. Di sini ada yang berupa karung juga. Kemudian wujud dalam alat berat, di sini ada timbangan kue, biasanya untuk menimbang dalam pembuatan kue. Kemudian di sini anak-anak pasti sudah tahu. Ya benar, ini adalah timbangan badan. Mengetahui berat badan kalian? Sudah berapakah berat badan kalian sekarang ini? Nah, ini biasanya sering kita temui ada di toko perhiasan, namanya neraca. Biasanya di sini hitungannya bentuk gram. 1 gram, 2 gram, seperti itu. Anak-anak sudah paham ya, alat ukur benda sudah termasuk wujud benda. Hubungan satuan berat kilogram, gram, dan ons. Tadi kita sudah mempelajari tentang alat satuan beratnya. Sekarang tentang satuan beratnya. Di sini sudah ada 3 gambar menggunakan timbangan kue, dan menimbang beberapa bahan yang berbeda-beda. Gambar 1 menunjukkan 1 kilo sama dengan 10 ons. Gambar 2 menunjukkan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nah, kalau berat badan kalian dihitungnya menggunakan satuan berat apa? Ya benar, kilogram. Kalau telur bisa kilogram, bisa gram atau ons. Nah, kalau perhiasan biasanya ditunjukkan satuan beratnya ya gram. Nana sudah paham ya? Gotong royong. Nah, Nana pasti tidak asing namanya dengan gotong royong. Di gotong royong pun kita juga berkaitan dengan wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Suatu kegiatan dapat dikatakan gotong royong apabila memenuhi persyaratan ini. Yang pertama, dilakukan bersama-sama oleh orang banyak. Gotong royong itu dilakukan orang banyak, bukan 1 atau 2. Kemudian gotong royong melakukan aktivitasnya dibagi tugasnya, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah, ada yang merapikan pot. Dalam kegiatan gotong royong terdapat kegiatan saling membantu satu sama lain. Dan terakhir, di sini saling bekerja sama, bersama-sama membersihkan lingkungannya agar bersih, sehat, terhindar dari penyakit. Anak-anak sudah paham? Selanjutnya kita akan mempelajari gerak kaki kuat dan lemah dalam tari. Gerakan kaki dapat dilakukan dengan tenaga lemah ataupun kuat. Yang pertama, contohnya berjalan. Bisa diperhatikan gambarnya. Yang kedua, berjinjit. Yang ketiga, jalan di tempat. Tidak berubah posisi, jalan di tempat itu. Melompat. Nah, di sini model gambarnya melompat gaya kata. Dari keempat gambar atau kegiatan ini merupakan salah satu
gerakan kaki kuat ataupun lemah. Anak-anak bisa melakukannya di rumah, contohnya berjalan. Berjalan, apakah membutuhkan tenaga lemah atau kuat? Dari keempat kegiatan ini, bisa dipadukan menjadi sebuah tarian. Alhamdulillah, kita sudah belajar tema 3, subtema 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.